Selamat datang di channel Hoki dan Hoki. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Dalam pandangan masyarakat Jawa dan berdasarkan kitab Primbon Jawa, mengenal istilah Hodam. Hodam berasal dari kata Hodim yang artinya pembantu atau sering disebut Jin Hodam atau berarti Jin pembantu. Jin Hodam masuk dalam kategori jin yang baik. Secara umum, Hodam pendamping diartikan sebagai makhluk halus yang berasal dari benda-benda pusaka, ilmu kebatinan ataupun sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu. Tidak semua orang memiliki Hodam pendamping. Karena Hodam pendamping hanya akan mengikuti orang yang rajin beribadah, berdoa, rajin berpuasa, melakukan amalan-amalan tertentu. Biasanya Hodam berasal dari kakek atau nenek terdahulu yang sudah meninggal untuk menjaga anak, cucu, atau keluarga. Kebanyakan orang, pada umumnya tidak menyadari bahwa ternyata di dalam dirinya ada Hodam pendamping. Lantas bagaimana cara mengetahui jika seseorang memiliki Hodam pendamping? Dalam video kali ini akan dibahas 5 tanda seseorang yang mempunyai Hodam pendamping yang dapat dirasakan oleh orang pada umumnya. Tanda yang pertama adalah memiliki kekuatan batin dan spiritual yang tinggi. Dengan memiliki spiritual yang tinggi, maka orang tersebut memiliki hubungan yang baik dengan Sang Penciptanya. Hal itu didapatkan dari kebiasaannya yang rajin ibadah, berdoa dan berzikir. Mereka juga rutin melakukan tirakat, rajin puasa, dan melakukan amalan-amalan tertentu. Dengan hal tersebut, seseorang akan memiliki kepekaan yang lebih baik terhadap peristiwa atau kejadian. Termasuk juga kepekaan untuk kejadian atau peristiwa besar yang belum terjadi. Peristiwa besar seperti bencana alam, meninggalnya tokoh besar maupun hajatan dengan skala yang besar. Mereka akan dapat merasakan hal gaib yang ada di dekatnya. Hal gaib itu dapat berbentuk benda atau pusaka, tempat yang angker maupun orang lain yang keberadaannya dijaga oleh Hodam pendamping. Memiliki kepekaan yang baik dalam pergaulan di lingkungannya, dapat membedakan mana seseorang dengan niat yang baik dan mana seseorang dengan niat yang kurang baik. Karena pada umumnya mereka lebih banyak fokus dalam menjalankan ibadahnya, sehingga kekuatan batinnya juga akan semakin matang terbentuk. Tanda yang kedua adalah memiliki sorot mata yang tajam. Selanjutnya, seseorang yang mempunyai Hodam pendamping dapat terlihat dari sorotan matanya yang tajam. Tanpa disadari sorotan matanya akan berbeda dengan orang-orang biasa pada umumnya, lebih tajam dan memiliki fokus yang lebih. Mereka memiliki sorot mata yang tajam karena mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih dibandingkan dengan orang biasa pada umumnya. Tatapan mata yang tajam juga dapat diartikan mengandung kebenaran dan kejujuran. Dalam artian tidak memiliki niat menyembunyikan sesuatu, ataupun memiliki niat negatif. Selain itu, mereka dapat melihat lingkungan sekitarnya dengan lebih dalam, lebih cermat, dan cepat dalam memahami kondisi. Jika ada orang biasa yang melihat atau bertatapan secara langsung dengan orang yang mempunyai Hodam pendamping, biasanya ia akan merasa ketakutan atau merasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah sangat disegani oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Meskipun seseorang tersebut adalah golongan orang biasa yang tidak mempunyai latar belakang dari golongan terpandang, pejabat atau orang kaya, tidak dominan dan tidak arogan dalam bermasyarakat, malah mereka cenderung sangat sopan dan bisa menempatkan diri dengan baik. Itu menjadi salah satu ciri seseorang yang mempunyai Hodam pendamping. Biasanya mereka akan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal tersebut akan berjalan secara alamiah dan tanpa ada yang membuatnya. Mereka pun sangat senang membantu dan tanggap jika dalam lingkungan tinggalnya membutuhkan bantuan. Yang keempat adalah setiap tutur katanya tegas dan berharisma. Setiap ucapan atau kata-kata yang dilontarkannya pasti penuh dengan ketegasan, kepastian dan menarik perhatian sekitarnya. Bahkan tidak jarang jika perkataannya penuh dengan kebijaksanaan. Berbeda dengan orang biasa pada umumnya, jika seseorang yang mempunyai Hodam tersebut memerintah kepada orang lain, maka orang tersebut akan mendengarnya dan mengikuti perintahnya, tidak ragu-ragu dalam memutuskan dan memberi perintah. Mereka memiliki karisma yang kuat sehingga menarik perhatian dari sekitarnya, dan juga dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Walaupun memiliki ucapan yang tegas dan pasti, tetapi mereka cenderung lebih senang mendengarkan dibandingkan dengan banyak bicara. Sesekali berbicara namun akan menarik perhatian bagi sekitarnya.
Di beberapa tokoh, terlihat bahwa mereka adalah seorang motivator dan orator yang handal. Dengan pasti menyampaikan ide dan gagasan di depan orang yang sangat banyak. Mereka akan menghipnotis para pendengarnya dengan penampilannya yang berharisma. Hal tersebut berjalan dengan alami dan tanpa disadari. Yang kelima adalah tubuhnya akan bereaksi jika bertemu dengan orang yang memiliki khodam pendamping. Ciri-ciri yang terakhir adalah tubuh seseorang yang mempunyai khodam pendamping akan bereaksi jika berdekatan dengan orang yang juga mempunyai khodam pendamping. Reaksinya sendiri bagi setiap orang bisa berbeda-beda dan sulit untuk diungkapkan karena hanya bisa dirasakan saja. Reaksi yang muncul juga bisa dirasakan oleh kedua orang yang sama-sama memiliki khodam pendamping. Jika kamu memenuhi ciri-ciri di atas, maka bisa dipastikan kamu mempunyai khodam pendamping. Itulah beberapa ulasan ciri-ciri seseorang yang mempunyai khodam pendamping yang bisa dirasakan oleh orang awam berdasarkan ilmu titen. Kembali kepada kepercayaan kita masing-masing sebagai manusia, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menyikapinya. Karena yang terpenting, lindungan dan pertolongan yang utama hanya berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen supaya channel ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Salam dari channel Hoki dan Hoki.